Selamat pagi Pak Lutfi dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Filipus Baptis. Saya dari kelas 3D Akuntansi Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perumusan strategi dalam manajemen strategik. Topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini adalah yang pertama, pengertian strategi, yang kedua, tahapan perumusan strategi, yang ketiga, konsep strategi bersaing, yang keempat, strategi level korporat. Yang pertama, pengertian strategi. Nah, topik yang akan kita bahas kali ini mengenai strategi dan manajemen strategik dan tugas penting manajemen strategik. Strategi adalah rencana perusahaan untuk mencapai tujuan, sedangkan manajemen seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini menurut Mary Parker. Secara harfiah, manajemen strategik adalah kumpulan dari tindakan-tindakan yang menghasilkan perumusan atau formulasi dan pelaksanaan rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi. Sasaran-sasaran ini sering juga disebut dengan tujuan perusahaan, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, berikutnya adalah tugas penting dari manajemen strategik. Ada 9 tugas penting manajemen strategik, yaitu yang pertama, merumuskan misi perusahaan termasuk pernyataan yang luas mengenai maksud, filosofi, dan sasaran perusahaan. Yang kedua, melakukan suatu analisis yang mencerminkan kondisi dan kapabilitas internal perusahaan. Dan yang ketiga, menilai lingkungan eksternal perusahaan termasuk faktor persaingan dan faktor kontekstual umum lainnya. Dan yang keempat, menganalisis pilihan-pilihan yang dimiliki oleh perusahaan dengan cara menyesuaikan sumber dayanya dengan lingkungan eksternal. Yang kelima, mengidentifikasikan pilihan paling menguntungkan dengan cara mengevaluasi setiap pilihan berdasarkan misi perusahaan. Dan yang keenam, memilih satu set tujuan jangka panjang dan strategi utama yang akan menghasilkan pilihan paling menguntungkan tersebut. Dan yang ketujuh, mengembangkan tujuan tahunan dan strategi jangka pendek yang sesuai dengan tujuan jangka panjang dan strategi utama yang telah ditentukan. Dan yang kedelapan, mengimplementasikan strategi yang telah dipilih melalui alokasi sumber daya yang dianggarkan, di mana penyesuaian antara tugas kerja, manusia, struktur, teknologi, dan sistem penghargaan ditekankan. Dan yang kesembilan, mengevaluasi keberhasilan proses strategis sebagai masukan pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Dan topik yang kedua adalah tahapan perumusan strategi. Di topik kedua ini akan membahas tentang langkah-langkah perusahaan dalam merumuskan strategi. Nah, berikut adalah tahapan dalam merumuskan strategi. Yang pertama, establishment of vision, mission, and goals. Langkah ini mencangkup pernyataan umum yang berkaitan dengan misi, maksud, dan tujuan organisasi. Dan yang kedua, identifying past and present strategies. Sebelum memutuskan suatu strategi diperlukan atau tidak, maka seorang manajer harus mengidentifikasi berdasarkan strategi sebelumnya dan pada saat ini, apakah strategi di masa lalu telah disusun dengan sebenarnya. Dan yang ketiga, diagnosing past and present performance. Langkah ini diperlukan untuk mengevaluasi bagaimana strategi terdahulu bekerja dan menentukan perubahan apa yang diperlukan sehingga laporan sebuah organisasi perlu dikaji lebih dalam. Dan yang keempat adalah setting objektif. Ini berkaitan dengan sasaran jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. Dan yang kelima, analisis SWOT dan perumusan strategi. Dalam analisis SWOT, di dalamnya mencangkup analisis kesempatan dan ancaman lingkungan eksternal, serta analisis kekuatan dan kelemahan lingkungan internal. Analisis lingkungan eksternal dapat dilakukan dengan berbagai metode, peramalan, dan manajemen ilmiah. Kunci keberhasilan analisis lingkungan bagi perumusan strategi terletak pada kemajuan manajemen untuk mendeteksi perubahan lingkungan eksternal beserta dampaknya. Analisis lingkungan juga memungkinkan organisasi mengantisipasi dan mempengaruhi kegiatan dalam lingkungan tugasnya, terutama untuk memberikan antisipasi strategik sebagai reaksi terhadap berbagai lingkungan. Dan yang terakhir adalah develop and evaluate alternative strategies and select
strategi. Setelah menentukan strategi, perusahaan dapat mengembangkan strategi dan mengevaluasi strategi alternatif yang dipilih. Tapi yang ketiga adalah konsep strategi kompetitif. Poin penting dalam topik ini adalah strategi level korporat, strategi level bisnis, dan strategi level fungsional. Nah, apa itu konsep strategi kompetitif? Strategi kompetitif atau kompetitif strategi merupakan strategi yang fokus pada rencana manajemen untuk bersaing dengan sukses. Tujuan utamanya adalah untuk menarik pelanggan, mengatasi tekanan persaingan, dan memperkuat posisi pasar perusahaan. Nah, menurut Michael Porter, ada 3 landasan strategi yang dapat membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif, yaitu keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus. Porter menamakan ketiganya sebagai strategi umum atau strategi generik. Nah, ini adalah strategi kompetitif menurut Porter. Yang pertama, diferensiasi. Strategi dengan tujuan membuat produk yang menyediakan jasa yang dianggap unik di seluruh industri dan ditujukan kepada konsumen yang tidak terlalu peduli dengan perubahan harga. Jadi, strategi diferensiasi ini lebih menekankan pada kualitas dan keunikan suatu produk. Berbeda dengan keunggulan biaya yang menekankan pada pembuatan produk dengan biaya per unit sangat rendah untuk konsumen yang peka terhadap perubahan harga. Lalu juga ada fokus, berarti membuat produk dan menyediakan jasa yang memenuhi keperluan sejumlah kelompok kecil konsumen. Berikutnya adalah level strategi dalam perusahaan. Ada 3 level strategi dalam perusahaan, yaitu yang pertama strategi level korporat, yang kedua strategi level bisnis, dan yang ketiga adalah strategi level fungsional. Selanjutnya adalah strategi level korporat. Nah, strategi level korporat ini dirumuskan oleh manajemen puncak dan dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan organisasi. Di level strategi ini mencakup strategi portofolio dan matriks BCG. Nah, strategi portofolio atau portofolio strategi adalah strategi di tingkat perusahaan yang bertujuan untuk meminimalkan risiko dengan cara melakukan diversifikasi investasi di antara berbagai bisnis atau lini produk. Nah, ini adalah matriks BCG. Nah, BCG matriks atau matriks BCG adalah matriks yang dirancang oleh grup Boston Consulting pada tahun 1970-an. Ini adalah matriks yang membantu dalam pengambilan keputusan dan investasi. Ini membagi pasar berdasarkan tingkat pertumbuhan relatif dan pangsa pasarnya dan menghasilkan 4 komponen kuadran, yaitu cash cow, stars, question marks, dan dogs. Produk dapat dikategorikan dalam salah satu kuadran dan strategi untuk produk ini diputuskan dengan tepat. Cash cow yaitu pangsa pasar tinggi tetapi tingkat pertumbuhan rendah. Stars, pangsa pasar tinggi dan tingkat pertumbuhan tinggi. Question marks, pangsa pasar rendah dan tingkat pertumbuhan tinggi. Dogs, yaitu pangsa pasar rendah dan tingkat pertumbuhan rendah. Selanjutnya adalah strategi level bisnis. Strategi tingkat bisnis atau bisnis strategi ditetapkan oleh masing-masing unit bisnis strategi atau SBU. Strategi bisnis biasanya diformulasikan oleh manajer tingkat bisnis melalui negosiasi dengan manajer korporasi dan memusatkan kepada bagaimana cara bersaing dalam dunia bisnis yang ada. Dalam merumuskan strategi level bisnis, sebaiknya didasarkan atas analisis persaingan yang dicetuskan oleh Michael Porter. Pendekatan Porter didasarkan atas analisis 5 kekuatan persaingan, yaitu yang pertama, ancaman pendatang baru. Perusahaan yang memasuki industri yang membawa kapasitas baru dan ingin memperoleh pangsa pasar yang baik dan laba, akan tetapi semua itu sangat tergantung kepada rintangan atau kendala yang mengitarinya. Dalam hal ini, yaitu adalah pesaing baru. Yang kedua, tawar-menawar pemasok. Pemasok dapat juga menjadi ancaman dalam suatu industri sebab pemasok dapat menaikkan harga produk yang dijual atau mengurangi kualitas produk. Yang ketiga adalah
daya tawar-menawar pembeli. Pembeli akan selalu berusaha mendapat produk dengan kualitas baik dan dengan harga yang murah. Jika suatu produk dinilai harganya jauh lebih tinggi dari kualitas, maka pembeli tidak akan membeli produk perusahaan. Lalu, selanjutnya adalah daya tawar produk pengganti. Produk pengganti secara fungsional mempunyai manfaat yang serupa dengan produk utama, namun memiliki kualitas produk dan harga yang lebih rendah. Umumnya produk pengganti disenangi oleh orang yang berpenghasilan rendah, akan tetapi ingin tampil dengan status lebih tinggi dan dari keadaan sebenarnya. Lalu yang terakhir adalah persaingan antar pesaing. Konsumen merupakan objek persaingan dari perusahaan yang sejenis yang bermain di pasar. Siapa yang dapat memikat hati konsumen, maka perusahaan akan dapat memenangkan persaingan. Selanjutnya adalah strategi level fungsional. Nah, strategi ini adalah suatu pendekatan terhadap area fungsional untuk mencapai tujuan perusahaan dan unit bisnis dengan memaksimumkan produktivitas sumber daya. Strategi ini menitikberatkan pada pengembangan dan pemeliharaan suatu kompetensi khusus untuk menghasilkan keunggulan bersaing bagi suatu perusahaan atau unit bisnis. Nah, strategi level fungsional ini terdiri dari banyak macam. Yang pertama, strategi pemasaran, yaitu mencakup penentuan harga, penjualan, dan pendistribusian produk. Selanjutnya adalah strategi dorong dan tarik. Strategi mendorong dilakukan dengan mengeluarkan sejumlah uang yang besar pada promosi perdagangan untuk mendapatkan atau mempertahankan produk di rak-rak pada outlet pengecer. Lalu ada strategi menarik, merupakan strategi di mana periklanan produk melalui saluran distribusi. Perusahaan mengeluarkan lebih banyak uang untuk periklanan yang didesain untuk membangun kesadaran merek sehingga pembeli akan mencari produk tersebut. Selanjutnya adalah strategi pengembangan produk, yaitu mengembangkan produk baru untuk pasar yang telah ada dan mengembangkan produk untuk pasar yang baru. Selanjutnya adalah strategi penetapan harga, skim dan penetrasi. Itu terdiri dari skimming pricing, penetration pricing, dan dynamic pricing. Yang keempat adalah strategi level korporat. Nah, topik ini akan membahas tentang jenis-jenis strategi level korporat. Strategi level korporat menentukan segala bisnis yang sedang dijalankan oleh perusahaan dan apa yang ditargetkan perusahaan dari bisnis tersebut. Terdapat 3 jenis strategi korporat, yaitu strategi pertumbuhan, strategi stabilitas, dan strategi pembaruan. Yang pertama, growth strategi atau strategi pertumbuhan. Ini adalah strategi di mana perusahaan melebarkan sayap dan meningkatkan jumlah pasar yang dijadikan target ataupun menambah jumlah produk baik melalui bisnis yang sudah ada maupun dengan membuat bisnis baru. Nah, strategi growth ini terdiri dari yang pertama konsentrasi. Perusahaan melakukan strategi pertumbuhan dengan cara konsentrasi, yakni berfokus kepada bisnis utama yang sudah ada serta meningkatkan jumlah produk yang ditawarkan dan cakupan pasar yang ditargetkan dari bisnis utama ini. Lalu juga ada integrasi vertikal. Nah, integrasi vertikal ini terdiri dari integrasi vertikal mundur dan integrasi vertikal maju. Lalu juga ada integrasi horizontal. Pada integrasi horizontal, suatu perusahaan tumbuh dengan cara mengakuisisi ataupun merger dengan kompetitor lainnya. Contohnya itu merger antara Indosat Ooredoo dan Tri Indonesia, yang mana awalnya keduanya merupakan perusahaan yang saling bersaing. Lalu juga ada diversifikasi. Diversifikasi ini ada diversifikasi berkaitan, yaitu diversifikasi yang berkaitan terjadi ketika suatu perusahaan bergabung atau mengakuisisi perusahaan lain namun masih dalam suatu industri atau dalam industri yang berkaitan. Contohnya itu Google mengakuisisi YouTube dan DoubleClick yang mana masih dalam industri yang berkaitan, yaitu internet. Lalu juga ada diversifikasi tidak berkaitan.
Sedangkan diversifikasi yang tidak berkaitan terjadi ketika suatu perusahaan bergabung dengan perusahaan lain yang berada pada industri yang berbeda dan tidak berkaitan. Contohnya itu Coca-Cola mengakuisisi Columbia Pictures. Lalu ada juga stability strategy. Strategi perusahaan di mana suatu perusahaan tetap dan terus menjalankan bisnis yang sedang dijalankan. Contoh dari aktivitas ini yaitu misalnya memberikan pelayanan yang sama, mempertahankan market share yang sudah ada, ataupun menjaga dan mempertahankan operasi bisnis yang sedang dijalankan. Selanjutnya adalah renewal strategy. Strategi yang umumnya diterapkan ketika suatu perusahaan sudah berada dalam masalah, misalnya permasalahan finansial dan perlu untuk bangkit atau memutarbalikkan situasi. Nah, strategi ini terdiri dari dua macam, yaitu retrenchment strategy dan turnaround strategi. Retrenchment strategi adalah strategi penghematan. Adalah strategi pembauran jangka pendek yang umumnya dilakukan untuk mengatasi masalah yang relatif kecil. Strategi ini membantu perusahaan untuk menstabilkan operasi, merevitalisasi sumber daya dan kapabilitas perusahaan serta bersiap untuk bersaing kembali. Lalu selanjutnya adalah turnaround strategi atau strategi putar balik. Strategi ini adalah strategi pembaruan yang diambil ketika perusahaan mengalami masalah yang relatif serius. Strategi ini merupakan versi drastis atau ekstrim dari strategi penghematan. Pada strategi putar balik juga dilakukan penghematan biaya dan restrukturisasi, namun dengan aksi yang lebih dalam dan drastis. Sekian dan terima kasih.